Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermujalasah meskipun secara tidak langsung untuk bersama-sama memperdalam keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak belajar. Dalam hal ini kita akan mencoba mengetengahkan tentang tema yaitu adab bertetangga. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita tidak mungkin hidup sendirian. Tentu kita akan hidup bersama-sama, hidup berdampingan dengan orang lain, yaitu tetangga yang ada di sekitar kita. Siapakah yang disebut dengan tetangga? Di dalam sebuah kitab Taisirul Khalaq dikatakan, al-jaru man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daron min kulli janibin. Tetangga adalah orang yang hidup berdampingan dengan kita. Jaraknya adalah dari rumah kita ke depan 40 rumah, kemudian ke belakang 40 rumah, samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah. Nah, itulah orang-orang yang disebut dengan tetangga. Namun demikian juga tidak harus kaku seperti itu dalam istilah budaya. Tetangga adalah orang yang hidup sekampung dengan kita, yang senantiasa bersinergi dengan kita, kemudian bermasyarakat dengan kita, itulah tetangga. Nah, saking pentingnya hidup bertetangga, hal ini berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan keimanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis ini menjadi jelas bagi kita bahwa kaitannya berdampingan dan hidup bermasyarakat dengan di tetangga kita ini mencakup tentang keimanan kita. Artinya kebersamaan kita dengan bertetangga, pergaulan kita ketika bertetangga itu mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal itu menjadi tolak ukur kebaikan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, si fulana sering melaksanakan sholat di tengah malam, di siang hari dia berpuasa, dia juga berbuat baik dan bersedekah. Hanya saja lidahnya sering mengganggu tetangganya. Apa jawab Rasulullah? Sungguh luar dugaan kita, karena beliau mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia termasuk penduduk neraka. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang tersebut secara ubudiyah bagus, sholatnya bagus, kemudian ibadahnya juga bagus, dia mampu melaksanakan berbagai perintah Allah, bahkan dia juga berderma. Tetapi karena dia tidak mampu menjaga lisannya, dia sering mengganggu lisannya kepada para tetangganya, sering membuat gaduh, sehingga Rasulullah pun sampai mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Dia tidak memiliki kebaikan, bahkan dia termasuk ahli neraka.
Itulah pentingnya kenapa kemudian kita harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan adab bertetangga. Oleh karena itu, di dalam Islam, adab bertetangga ini menjadi beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, ayo siapa yang orang yang pertama kali yang memberikan pertolongan kepada kita? Tentu adalah para tetangga dekat kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita memiliki adab dan sopan santun, memenuhi hak-hak yang harus kita penuhi sebagai seorang tetangga. Apa saja? Ada beberapa hal di dalam kitab Taisirul Khalaq. Syekh Hasan Al-Mas'udi mengatakan, walahu hukukun minha an tabda'ahu bisalami. Yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan tetangga kita, maka seyogyanya kita bertegur sapa. Kalau tetangga kita adalah tetangga yang muslim, maka tegur sapa yang dianjurkan adalah dengan cara mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau kita memang mendapatkan uluk salam, kita juga harus menjawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bertegur sapa ini akan mencairkan keadaan, terjadi harmonisasi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Yang kedua adalah wa antasna'a ma'hu al-ma'rufa wa antukafiahu ala ma'rufihi wa idza bada'aka bihi. Kalau tetangga kita terlanjur berbuat baik kepada kita, maka kita harus mengimbanginya. Misalnya tetangga sudah membantu kerepotan kita, maka suatu saat ketika tetangga kita memiliki kerepotan, kita pun harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Nah, dari sinilah kemudian terjadi ta'awun, yaitu tolong menolong antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Yang menarik bagi kita adalah di dalam ajaran Islam, kehidupan bertetangga ini tidak ada batasnya. Maksudnya tidak ada batasnya itu di sana tidak mengenal ras, di sana tidak mengenal tata strata sosial. Setiap orang yang hidup berdampingan dengan kita, maka merekalah yang disebut dengan tetangga dan merekalah yang harus kemudian kita hormati. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan hal ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu saat, saking pentingnya bertetangga ini, suatu saat mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhum. Jadi suatu saat Jibril itu senantiasa memberikan pesan kepada saya tentang bertetangga. Bahkan hampir-hampir saya menduga bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, inilah pentingnya kenapa kemudian kita harus senantiasa memiliki adab ketika kita bertetangga. Para pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah perhatian Islam terhadap kehidupan sosial, sehingga tidak hanya memperhatikan masalah-masalah ubudiyah, tetapi juga masalah muamalah. Dan kalau kita betul-betul memperhatikan dan mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan memiliki sebuah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, dan kehidupan yang membahagiakan di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian dan sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.